Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratwono Nugroho. Berbahagia sekali saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya lagi sengaja khusus menjumpai seorang advokat muda dinamis, Mas Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat pagi, Ya, sehat selalu. Mas Krisna, ini saya ingin bertanya kepada Anda. Saya melihat di lapangan bahwa para penegak hukum ini terus terang saja semakin antras ini, semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya. Saya tidak perlu menyebut apakah itu polisi atau jaksa atau hakim atau siapapun yang lain, pokoknya penegak hukum itu banyak yang tidak dipercaya oleh masyarakat ini. Lalu Anda sebagai seorang advokat, tentu saja Anda juga salah satu penegak hukum ya. Itu melihat konstelasi masyarakat yang seperti itu, lalu harus bersikap seperti apa, Mas? Ya, terima kasih Pak Argo. Ya, Suatu wujud bentuk ketidakpercayaan dari masyarakat itu sebenarnya adalah penanda, Pak. ya, Artinya masyarakat yang sekarang sudah mulai terbuka pikirannya karena semua informasi didapat dari suatu genggaman tangan, Pak ya. ya, Sudah begitu masifnya, bahkan sampai adanya beberapa kasus-kasus belakangan ini yang melibatkan dari beberapa oknum dari penegak hukum. Tentu itu akan melabelkan suatu citra penegakan hukum yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang saat ini sedang rame, kan banyak sekali kasus-kasus Pak. Maaf, di Bali itu sampai ada, kita miris sekali itu ya. ya, Seorang yang mencuri ayam, kemudian dihakimi beramai-ramai oleh masyarakat sampai dilihatkan anaknya memanggil ayahnya, yang akhirnya pada proses itu meninggal dunia, Pak. ya, ya. Tapi beda ketika bicara masalah penegakan hukum terhadap suatu pejabat Ya, yang khususnya dalam akhir-akhir ini melibatkan suatu kekuasaan, kan Jampitsus gitu aja ya. ya sebut saja Karena oknumnya sudah terlalu banyak, jadi ya, kita bingung juga, Pak. jadi memang itu tujuh begitu Ya, kontras sekali kan Pak. Masyarakat sampai menilai ditahan, betul ditahan, dititipkan di rutan, tapi perlakuannya menuju ke suatu tempat yang dimana dia ditahan itu kan orang melihat kok dengan santai. Biasanya tangan diborgol katanya. Ini kan opini publik kan begitu, menggunakan rompi. Sebenarnya tidak ada aturannya seperti Prof. Mahfud. Tidak ada aturan tentang masalah penahanan itu harus diborgol dan dirantai. Tapi kan itu menunjukkan suatu pelabelan bahwa banyak juga seorang yang ditetapkan tersangka akan dibegitukan, diperlakukan yang sama gitu loh. Kelasimannya ya, Pak. Nah, itu kelasiman yang sudah dilakukan oleh khususnya penegak hukum ketika menetapkan orang tersangka dan akan ditahan, biasanya pun begitu gitu loh. Bahkan Sehingga lalu ngundang wartawan sengaja ditunjukkan itu ya, Pak. nah itu dia makanya yang menjadi sangat disesalkan mungkin kontras dengan masyarakat di bawah yang untuk cari makan saja susahnya setengah mati, sehingga ada suatu masalah sedikit begitu membuat rame-rame menjadikan suatu perhatian yang ekstra. Nah, menurut saya lebih baik ya kita introspeksi diri. Kalau saya sebagai advokat ya Pak, kok bisa sampai masyarakat punya anggapan seperti itu? Introspeksi diri bagi saya sebagai advokat, tentunya selalu yang kita selalu diskusikan pentingnya menanamkan namanya integritas moral Pak. Sudah itu kita pegang, semudah kita jadikan sebagai bahan suatu pembelaan hukum khusus advokat ya. Harapannya memang satu itu saja, agar menciptakan atau memberikan warna dalam menegakkan hukum. Jadi ya dimanapun kita berada, kalau kita misalnya ditunjuk sebagai pembela ya wujudkan itu dalam suatu pembelaan yang mempunyai totalitas, kemudian khususnya pada integritas. Itu saja Pak khususnya. Terakhir Mas, Yeah. memang integritas itu selalu kita bicarakan dan itu penting ya.
Tapi faktanya yang terjadi, yang akibatnya masyarakat antras itu tadi, karena melihat secara langsung, satu kasus aja Anda tahu banyak advokat lebih dari 5, bahkan dalam satu apa namanya, yang namanya mafia kepailitan misalnya. Anda akan tahu siapa saja itu advokat yang terlibat dan dapat duit banyak dari situ itu loh. Itu seperti apa, Mas? Terakhir pertanyaan saya itu. Ya, kalau itu disenggol ke situ pertanyaannya, Bapak sudah menyebutkan beberapa label juga, salah 1 dan salah 2, salah 3, salah 4, salah 5-nya adalah bisa dikatakan oknum dari profesi advokat. Ya. Tapi kembali lagi Pak, memang ya namanya suatu kepentingan, apalagi menangani suatu kasus yang ada value-nya, nilainya, Ya. namanya godaan itu selalu pasti ada. Bagaimana hubungan kita terhadap suatu penegakan hukum itu dengan integritas bisa berjalan, memang itu tidak mudah. Bisa disampaikan secara omongan, tapi prakteknya harus kita benar-benar menjaga apa yang ada dalam pikiran itu, dan apa yang menjadi sikap itu harus sama Pak. Sehingga integritas moral itu penting. Kenapa saya sampaikan berkali-kali? Karena itu menjadi acuan yang pedoman paling utama dalam namanya profesi advokat, Pak. Ya, ya. Dan Anda terus berbuat baik gitu ya. Ya, Perkara di luar lain tidak saya baik, bukan urusan kita itu ya. Ya, itu saja ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.